Pagi itu seorang ibu sedikit marah-marah sama anaknya yang bernama Cindy karena tiap harinya dia tidur melulu. Ibunya pingin sekali kalau Cindy segera dapatkan jodoh dan menikah karena Cindy sudah cukup berumur. Takut-takut nanti jadi perawan tua loh. Sementara adiknya Tia sudah lama menikah dengan Andre. Kesal diomeli ibunya terus, Cindy kemudian pergi ke rumah Tia untuk menenangkan diri. Kebetulan waktu itu Tia mau berangkat kerja sehingga tidak bisa menemani kakaknya. Cindy kemudian disuruh masuk ke dalam rumah dan di sana Cindy bertemu dengan Andre yang kebetulan dia sedang nganggur sehingga dia ngeidoi saja di rumah. Malam harinya Andre dan Cindy terlihat sudah mulai akrab dengan bermain PS bersama. Tak lama kemudian Tia datang pulang dari pekerjaannya. Karena kesal, Tia marah-marah sama Andre dan Cindy. Dia capek pulang kerja melihat rumah berantakan seperti kaca pecah. Sedangkan mereka malah asik main PS seharian. Namun Andre bukannya minta maaf, dia malah balik marah sama Tia. Karena dia merasa harga dirinya dijatuhkan di hadapan Cindy. Besok harinya Tia berangkat kerja kembali. Sebelum berangkat Tia berpesan sama Andre kalau sabun, odol, sikat, bumbu dapur sudah habis. Tolong beliin ya. Jangan lupa masak dan jemuran di belakang benerin tuh. Waduh, jadi idoi bosku euy. Tak lama kemudian Cindy datang menghampiri Andre dan menyuruhnya untuk bersabar dalam menghadapi sikap Tia tersebut. Andre dengan dibantu Cindy kemudian pergi ke dapur untuk memasak. Waktu Cindy mengiris bawang merah, tak sengaja air bawangnya muncrat kena mata dan membuat mata Cindy perih. Melihat itu Andre langsung membantunya dengan cara tiupin matanya Cindy. Dari kejadian itulah awal benih-benih cinta di antara mereka mulai bermekaran. Hingga pada suatu hari, waktu itu Tia sudah berangkat kerja. Sedangkan di rumah hanya ada Cindy dan Andre. Cindy waktu itu sedang asik pel rumah, Andre malah jailin mondar-mandir keluar masuk rumah. Kesal dengan semua itu, Cindy kemudian menghalanginya dan terpleset hampir jatuh. Untung aja Andre sigap tangkap Cindy hingga jatuh di pelukannya. Papelong-pelong pun dan gesekan buah melon tak terelakkan lagi. Hingga membuat pikiran keduanya melayang bayangin sesuatu. Naon sesuatu teh euy. Akhirnya pintu rumah pun ditutupnya dan kemudian mereka pergi ke kamar. Rasa cinta dan terbujuk rayuan josnya Andre, akhirnya Cindy mau diajak bercocok tanam di pesawahan yang becek-becek dan sedikit barala loba jukutan. Maknyos bosku, gomplok jukutna euy. Habis enak-enak, Cindy marah sama Andre karena dia sadar bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Cindy kemudian pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. 1 bulan kemudian Tia dan Andre pun ikut pindah ke rumah orang tuanya karena perusahaan tempat Tia bekerja bangkrut, sehingga mereka tak mampu bayar uang kontrakannya. Pada suatu hari, Tia, Andre, dan ibunya membicarakan masalah Cindy yang sampai saat ini belum memiliki pasangan. Ibunya khawatir kalau Cindy tidak suka lagi sama laki-laki, sebab dia masih trauma dengan laki-laki. Ketika ngobrol, Andre lihat Cindy pergi ke belakang, dan Andre pun langsung mengikutinya. Andre kemudian bicara sama Cindy untuk mencoba membuka hatinya untuk laki-laki lain. Cindy kemudian jujur sama Andre, sebenarnya aku sudah buka hatiku untuk laki-laki lain. Tetapi itu semua tak mungkin bisa diperkenalkan sama ibu dan Tia, sebab laki-laki tersebut adalah kamu. Mendengar semua itu, Andre sangat kaget bercampur senang, sebab dia juga sebenarnya cinta sama Cindy. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan terlarang tanpa sepengetahuan Tia dan ibunya. Sementara di dalam rumah, Tia dan ibunya sedang berencana menjodohkan Cindy dengan anak teman ibunya yang bernama Ricky. Besok harinya Cindy diperkenalkan sama Ricky.
Tetapi Cindy menolaknya karena dia tidak mencintainya, sehingga membuat ibunya marah. Namun pada akhirnya Cindy menerima perjodohan tersebut dan menikah dengan Ricky. Itu semua dilakukan demi menutupi benih cintanya dengan Andre. Pada waktu itu semua orang tidak ada yang tahu kalau Cindy itu hamil. Setelah beberapa bulan menikah, Ricky dan Cindy memberitahukan pada ibunya kalau Cindy sekarang sedang hamil. Semuanya kelihatan senang sekali, kecuali Andre. Dia kaget karena rumasa boga dosa. Singkat cerita, 9 bulan kemudian Andre dan Cindy bertemu di depan rumah. Andre sangat senang sekali karena buah cintanya sebentar lagi akan lahir. Tak sengaja pembicaraan mereka didengar oleh Ricky. Mendengar semua itu, Ricky sangat kaget dan shock sekali. Ternyata anak yang dikandung Cindy bukan anaknya, melainkan anaknya Andre. Ricky pun sangat marah dan langsung meninggalkan Cindy. Dia mencoba menghalangi Ricky dan menanyakan kenapa tinggalkan Cindy dalam keadaan hamil. Ricky pun menjawab, "Nanti juga kamu akan tahu. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, suatu saat nanti akan tercium juga." Sementara Cindy di depan rumah meringis kesakitan. Mungkin dia akan melahirkan. Andre dan Tia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Dan akhirnya Cindy pun melahirkan anaknya. Pada saat makan, Tia sedikit aneh dan kesal sama Andre. Karena perhatian sama kakaknya beda banget, tak seperti biasanya. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Hingga pada suatu malam, akhirnya Tia mengetahui semuanya. Ternyata selama ini Cindy dan Andre menjalin hubungan terlarang di belakangnya. Benar kata Ricky, sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, suatu saat tercium juga baunya. Andre dan Cindy kemudian mencoba minta maaf sama Tia kalau dia sudah mencintai suaminya. Mendengar mereka saling mencintai, Tia akhirnya mengalah untuk pergi dari kehidupan mereka. Walaupun sebenarnya hati ini sakit sekali. Tia sadar bahwa dirinya tidak bisa memberikan keturunan buat Andre. Namun Tia mempunyai satu permintaan sama mereka. Berbahagialah supaya sakit yang aku rasakan tidak sia-sia. Aku sayang sama kalian berdua. Selamat tinggal. Akhirnya Tia pun merelakan mereka dengan lapang dada. Dan mereka pun akhirnya hidup bersama sampai sekarang. Pesan dari cerita ini, bahwa kita harus bisa jujur dengan perasaan kita sendiri, agar tidak salah mengambil langkah atau keputusan.